besarnya. Hal besarnya itu adalah ketika saya ini menyangkut sebuah Apa? sekumpulan. Oke. Jadi nggak bisa dijelaskan banget ya. Jadi sekumpulan ini tuh kayak percaya sama saya gitu, percaya saya ini punya talenta apapun segala macem lah gitulah. Akhirnya saya dilantik belum menjadi anggota ya, tapi dilantik lah masuk dalam kandidat mereka gitu. Akhirnya ya udah saya mau gitu loh, karena jujur waktu dulu semester awal itu saya ya lumayan lah guys gitu loh, seenggaknya ada nama lah di kampus gitu kan. Nah akhirnya udahlah, keputusan saya udah saya coba gitu. Tapi ada teman dekat saya itu bilang, Pin lu tuh nggak usah ikut mereka itu nggak guna gini. Pertamanya nggak percaya gitu loh, karena mereka memang orang-orang baik semua. Saya juga kan, tapi saya juga nggak bisa membiarkan atau ya udahlah gitu. Kayaknya aku tahu gitu ya, kayaknya tahu ini ngarahnya kemana gitu. Iya. Akhirnya tibalah pada suatu event di mana di situ saya tampil, dan di situ saya jujur karena saya kan nyanyi gitu, jadi sempatlah gimana ya, orang-orang tuh, Kevin kamu tuh bagus banget sih, gila sumpah. Bahkan jujur ya saya jujur banget, itu orang-orang yang menurut saya lebih cakep dari saya, orang-orang yang memang lebih cakep dari saya tapi nggak kenal sama saya, nggak pernah bercengkrama juga, mereka sampai memuji, bro lo keren banget bro, ngomongnya pada gitu, lo keren banget, lo paling keren. Nggak masuk. Padahal kan di event itu dari sistem ya nggak tahu ya dari mana ya, karena itu untuk filter, jadi ya pasti ya logikanya poin terbesarnya ada di situ gitu loh gitu. Jadi akhirnya teman saya yang lama ini yang ngasih tahu saya, Pin jangan itu, terus bilang lu ngapain sih, lu tuh bisa lebih deserve daripada ini gitu loh, lu lebih baik daripada ini, lu ngapain di situ. Akhirnya ya ngebatin juga ya gue jadi pot kembang doang di situ. Emang gitu sih aku aja ngerasain banget gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, itu yang paling, dan itu kerasanya itu setelah berbulan-bulan kemudian. Gimana tuh Ngerasanya itu kayak ya dipermainin. Padahal emang yang disuruh ikut tuh karena omongan dia, seseorang itu kan. Saya itu udah keluar masuk gitu kan, udah bayar berapa kali. Udah beberapa kali karena saya keluar masuk, tapi saya nggak mau karena saya bilang saya gemuk, saya tahu banget diri saya seperti apa, saya nggak bisa, pasti saya nggak bisa deh, tapi mereka selalu meyakinkan bahwa yaudah gitu. Akhirnya ya udahlah ngalah gitu. Saya juga masih mahasiswa baru, belum tahu apa-apa, ya udah kalah. Akhirnya terjerumus. Tapi untuk di yang UKM satunya itu udah ikut dari lama apa setelah nggak gagal yang itu? Itu udah dari awal masuk kuliah udah itu. Oh berarti emang udah lama itu ya? Itu sih yang paling berat ya. Pernah gagal diet nggak sih? Gagal diet dalam arti gimana? Maksudnya tuh pernah diet tapi gagal, udah lanjut lagi gitu loh. Bukan diet, tapi lebih pada malah kayak nge-gym. Nge-gym, jadi udah waktu SMA dulu pernah nge-gym itu ya treadmill lah, angkat-angkat beban lah segala macem. Itu gagal karena memang waktu SMA kan memang capek gitu kan, terus kayak ya udahlah gitu loh, cuma olahraga doang, sampai member loh. Tapi itu full nggak tuh membernya? Member 1 tahun atau 1 bulan nih? 1 bulan, ya coba-coba dulu, rugi lah 1 tahun. Asli, aku aja pernah buat member nih, cuma 1 kali latihan udah sakit semua, nggak jadi lah gitu. Iya memang. Sampai bener gila. Karena sebetulnya ketika kamu olahraga itu sebetulnya walaupun nanti after olahraga kamu tuh capek, sebetulnya sesudah capek itu kamu bakal buger. Kalau kamu capek tapi masih tetap capek, itu berarti ada yang salah olahraganya. Ini capeknya tuh kayak lebih kesakit semua Sakit-sakit gitu. kan, tegang semua, nyeri-nyeri gitu. Apa karena emang udah lama nggak olahraga? Enggak juga sih. Ya kalau dibilang kaget juga iya, tapi setahu kakak itu biasanya langsung bugar setelahnya. Gitu. Itu sih. Gendutnya tuh udah dari kecil apa baru-baru?
gendutnya itu kalau dari kecil itu memang udah bulat, tapi bukan berarti gede gendut. SMP itu masih agak mending lah. SMP, SMA itu baru yang porsi makannya itu udah naik, udah agak gede. SMA itu udah 86. Pas SMA baru bagong. Pas kuliah sorry, baru bagong. Tapi emang kelihatannya tuh walaupun kayak gendut tuh ya kayak ada potensi kurus juga gitu loh, kelihatan sebenarnya. Amin. Tapi ya sekarang gendut Udah kurus. dampak kurusnya apa sekarang yang Dampak kurusnya ketahuan siapa yang muka dua siapa yang enggak. Mampus loh. Jadi pribadi mohon maaf ya sebesar-besarnya kalau misalkan kalian ketemu saya ya yang merasa yang kenal juga. Mohon maaf nih kalau agak songong atau gimana, mohon maaf. Habis kamu udah menyakiti hati saya gitu kan. Gitu. Jadi parah sih. kena ketara banget ya. Pertama sih pasti tambah sehat ya. Terus hal kecil kayak duduk di lantai. Kalau dulu pas gendut itu nggak kerasa apa-apa kalau duduk di lantai. Pas kurus itu ini dandang langsung nyeri semua kan, kerasa tulangnya ternyata. Bener-bener kerasa tulangnya, terus kayak perbedaannya kayak lutut tambah jendol itu bagian tulangnya. Terus, ya udahlah senang gitu, terus ya udahlah. Yang paling puas itu yang ketahuan banget yang muka duanya sama yang enggak. Paling puas. Iya sih emang. Paling puas. Jangan kayak aku juga banyak temen fake gitu loh. Oh, Banyak banget. Lebih banyak lagi cowok fake sih. udah ada lagi ya, males lagi. Udah gak ada lagi cocok. Nggak Jadi, usah. Udah sih pertanyaannya segitu aja. Ya lagi dong, pengen ditanya lagi. Suka ditanya gitu Iya, ya. suka ditanya. Mau nanya apa lagi gitu kan? Apa nih? Apa ya? Prestasi aja lah ya. Kayaknya kakak ini tuh banyak banget prestasi. Kalian harus tahu guys. Nanti aku cantumin foto-fotonya di enggak. No. Kalau prestasi udahlah, udah prestasi sudah. Soalnya dia tuh berprestasi banget, cuman kebanyakan body shaming sekarang itu. Jadi ya udahlah ya, jadi kita udah diem aja, kita yang harus kalah. Makanya jadi orang itu tuh harus tulus. Kasih kata-kata motivasi. Pokoknya kalau kalian jujur untuk dunia sekarang sampai hari ini, sampai detik ini banyak yang orang-orang yang wah pengen, kakak nggak tahu ya kalau orang-orang itu agak rasis sih kata-katanya, sorry. Iya. Cenderung lebih kalau ketemu orang cakep itu kayak hormonnya Oh, naik iya, gitu. iya. Ya ngerti lah ya bahasa gaulnya apaan. Nah jadi kayak ya udahlah stop kayak gitu. Kalau kalian pengen temenan sama orang yang tulus, ya tulus. Jangan maunya ya karena ada sesuatunya gitu loh. Karena kalian nggak tahu. Jujur saya pribadi ini memang sekali lagi ini nggak direkomendasiin untuk teman-teman. Tapi kalau mau dicoba monggo, saya nggak paksa. Tapi pribadi saya cukup, kalau menurut saya karena saya juga sebetulnya mentalnya nggak kuat, tapi saya paksa gitu. Jadi memang benar-benar ketika saya mengkomparkan saya dengan diri saya dengan orang lain gitu loh, ya saya benar-benar udah down, dibikin down lagi, benar-benar down sebawah-bawahnya gitu loh. Jadi memang berat dan nggak gampang untuk melakukan hal itu. Untung nggak bunuh diri. Tapi emang bahaya juga ya. Bahaya, sebetulnya itu bahaya banget. Jadi untuk teman-teman di luar sana, kalau misalkan gimana ya, kadang juga lihat orang-orang itu ya ngomong juga salah, ntar kita bilang yang ngatur-ngatur atau gimana. Tapi balik lagi kalau kita niatnya baik ya teruslah berbuat baik gitu loh. Jangan kalian mau mengharapkan sesuatu dari orang lain gitu. Saya percaya waktu saya diet ini mungkin nggak berhasil. Mungkin saya cuma di rumah cuma modal pasang HP, nonton YouTube, olahraga kardio itu udah olahraga cuma gitu doang. Jujur bukan olahraga yang mewah, bukan olahraga yang mahal, tapi saya yakin dan percaya kalau ini bisa berhasil. Intinya tuh Keyakinan aja saya bisa berhasil gitu loh. Yang penting kalau orang
untung ya waktu saya meriset itu juga, karena kan saya riset dulu kan untuk olahraga, saya harus riset dulu olahraga ini relevan atau enggak. Jadi untuk diet itu kamu juga harus tahu apa sih yang relevan untuk kamu gitu loh. Kamu nggak bisa langsung misalkan karena tren diet langsung diet, kayak dulu kan heboh kayak OCD ataupun diet artis Korea kayak IU gitu kan. Tapi pokoknya tetap cek diri kamu sendiri dulu, kamu riset dulu. Saya juga ngeriset tuh 2 bulan. Jadi sebetulnya kalau target diet saya itu dari bulan November, tapi November itu masih November sampai Desember tuh masih ngulik-ngulik, tapi tetap olahraga. Jadi saya tuh memang waktu itu dapat satu video itu memang udah ngasal aja, terus saya praktekin olahraga bla bla bla, tapi sambil itu saya cari-cari olahraga yang bagus buat saya tuh. Jadi temuin olahraga yang relevan buat kamu. Kamu jangan matok ke yang orang lain apa bagaimana. Misalkan kamu stadion lari. Misalkan ada teman kamu ngomong gini, wih gua kalau putaran 5 kali nggak capek, kata dia, nggak istirahat 5 kali putaran. Tapi kamu satu putaran, boro-boro satu putaran, setengah putaran aja udah capek. Misalkan ya itu ya udah segitu aja. Gitu. Jangan maksain. Olahraga itu masalah waktu. Jadi ketika kamu udah memanfaatkan waktu dengan baik, di situ kamu dapat hasilnya. Itu yang harus kamu nih. Kalau kamu udah mau fokus sama yang namanya olahraga, diet dan lain sebagainya. Dan olahraga itu dijadiin lifestyle, bukan sebuah target di mana kamu harus kurus. Gitu. Jadi jadiin lifestyle. Sama kayak kamu misalkan suka nge-mall, kamu suka belanja. Nah, seperti itu. Gitu. Jadi ya sebetulnya pada diri sendiri sih, dan konsistennya juga. Ya makanya itu lifestyle. Kalau kita udah lifestyle itu udah nggak bisa lepas, malah jadi kayak kewajiban gitu. Iya, kayak ada yang kurang. Ada yang kurang gitu, apa gitu. Itu sih. Tapi sumpah lo cepet banget, 3,5 bulan 32 kilo gitu. Mukjizat. Karena serius aja. Sumpah aku pengen banget kayak gitu. Aku karena lockdown ini naik 5 kilo tau kan, dari 55 jadi 60. Emang. Kasih tips untuk ini dong, kalau lockdown kayak gini apa aja gitu yang harus dilakuin supaya lebih sehat, terus badannya tuh stabil aja gitu. Kalau ya sehat ya terutama ya pasti harus di rumah aja, terus kemudian harus jangan cuci tangan yang sudah dibincangkan di luar ya. Gitu. Untuk kalau misalkan untuk temanya kita olahraga atau diet ya yang pastinya kalian juga harus olahraga. Kalau misalkan ada orang nih yang masang cerita apa gitu, ya gua olahraga gitu kan, ikutin aja. Intinya gitu. Kayak saya modalnya video YouTube doang. Jadi gitu. manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan itu saya juga memang setiap hari, jadi apa ya, udah ada waktu-waktu tersendiri gitu. Kalau misalkan mau olahraga malam sekitar jam 7 sama jam 8 gitu. Kalau mau siang ya kalau mau pagi ya sebelum makan sarapan gitu. Itu sih kayak gitu. Apa aja sih yang dirasain selama dia dulu, kayak pernah sakit enggak gitu? Kalau sakit, ya pernah sih, kayak karena gerakannya itu kan ada yang namanya gerakan itu jumping jack kalau nggak salah, itu sampai lutut sebelah sini tuh sampai nyeri, kayak ada kayak uratnya geser gitu, kayak urat geser aja sih. Terus kayak ada gerakan ini juga kayak plank jadi ada bagian sini memar gitu kan, nggak biasa juga. Gitu. Aduh. Ya tapi saya nganggap positifnya gini, ini luka orang berjuang untuk membuktikan sesuatu. Jadi kalau saya pribadi ini mengganggu apa enggak, ini suatu hal yang berarti sih, karena ini perjuangannya memang untuk menjadi seseorang itu ya harus butuh luka-luka dulu, pahit-pahit dulu baru senang. Coba aku aja kaget bangetnya tuh, shock gitu lah, ini beneran gitu, kayak teman-teman di kampus juga gitu. Ya kalau gue mah gini aja. Gede lah ya kan. Gitu. Apalagi nanti ada part 2-nya, orang tuh harus penasaran ya kan. Bener. Jadi komen sebanyak-banyaknya kalian tuh mau tanya apa aja
aja, nanti bakalan dijawab. Benar. Jadi udah kayak gitu aja dulu. Oke. Bye. Bye.